Selamat malam. Dengan semangat multi talent tetap diasah, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja. Oke, ini adalah ESR GM328 yang tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya. 4 tahun yang lalu saya sudah memiliki ini LCR ESR meter pabrikan, ini TC1. Ini kena muatan elko dan saya malas untuk memperbaiki karena harus memperbaiki dengan part-part yang saya curigai, dan saya juga udah berusaha dengan part-part yang waktu itu saya cari di internet nggak ada. Kemudian untuk IC nya pasti untuk software kembali, yang ini yang susah karena waktu itu saya nggak punya laptop ya, saya putuskan saya ongkrokkan aja. Ini kalau beli sudah ada casingnya ya, dan sudah ada baterainya dengan charging 5 volt. Kemudian ada TC4 dengan baterai 9 volt. Yang membedakan dengan ini serta yang ini adalah kemampuan pembacaan part yang telah rusak. Yang berlabel TC atau berlabel LCR itu mampu membaca part per kaki. Kaki mana yang rusak dia mampu menampilkan di layar. Sedangkan untuk smart tester, smart ESR GM328 ini itu tidak mampu. Untuk kerusakan salah satu kaki di LCR hanya menampilkan 2 kaki, misalkan ini MOSFET GDS hanya menampilkan informasi G dan D, S nya rusak, makanya S nya itu unknown atau tanda tanya. Sedangkan di sini saya belum tahu dan saya lagi nyari itu juga nggak nemu untuk pengukuran yang rusak itu gimana. Saat saya coba itu yang ada hanya error tidak diketahui atau sesuai siapa yang buat gitu ya. Untuk ESR GM328 ini sudah bisa mengukur diantaranya NPN, PNP transistor, TUT transistor, MOSFET N channel dan P channel, JFET, triac dan diac, dan juga tiristor. Mampu membaca frekuensi, perhitungan frekuensi sampai 2 MHz. Kemudian untuk resistor itu mampu dari 0,01 ohm sampai 50 mega ohm. Kemampuan membaca induktor itu 0,01 mH sampai dengan 20 Henry. Kemudian mampu membaca tegangan DC dan Zener, tegangan DC sampai 50 volt DC. Untuk pembacaan elko, kapasitor dan sejenisnya itu dimulai dari 1 picofarad sampai dengan 100.000 mikrofarad. Dan nilai ESR, kapasitansi dan velos sebuah kapasitor. Kemudian mampu membangkitkan frekuensi generator sampai dengan 2 MHz. Mampu membaca berbagai dioda, juga LED, serta dioda Schottky, membaca sebuah remote itu masih bekerja atau tidak sensornya. Kemudian ada proteksi sampai 450 volt dalam pengukuran elko, mampu membaca Xtel dan IC. Oke, dan sayangnya ini juga nggak tersedia 4 mengukur untuk SMD. Jadi sengaja saya bikin sebuah casing yang bisa dijadikan untuk mengukur SMD. Nanti di video paling akhir aja. Saya jelaskan dulu untuk portnya ya. Di sini ada port 1, 2, 3, itu port yang utama. Kemudian ada port ground, V+, dan port F. Port 1, 2, 3 untuk pengukuran MOSFET, transistor dan sebagainya. Kapasitor itu di 1 dan 3. Kemudian frekuensi atau mengecek frekuensi itu pin G dan F. Kemudian untuk mengukur atau membagikan frekuensi generator itu di pin 1 dan 2. Resistor dan induktor juga di 1 dan 3. Kemudian Zener dan voltmeter mendeteksi tegangan DC itu di port ground dan V+.
ke kalibrasi dulu. Sambungkan pin. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Karena proses ini akan mempengaruhi semuanya. Siapkan untuk kapasitornya. Kok oke? Dia membaca oke. Nah ini 1 dan 3. Masih proses membaca. Padahal ini baru ya. Oh, dan sudah selesai. Oke. Satu dan 3. Oke. ...64 nanofarad, seharusnya sih 100 ya, cuman untuk nilai VLOS-nya itu rendah. Oke, kita ke auto detect. Auto detect ini untuk mengukur berbagai macam transistor kecuali IC dan Xtel. Untuk mengukur kapasitor di bawah 1000 UF masih bisa dari MOSFET yang besar dulu. Ini HY4008. Untuk kakinya akan membaca secara otomatis. Untuk memudahkan pembacaan dan sinkronisasi, kita urutkan aja. Oke. Di sini terbaca pin 1G, pin 2D, dan pin 3S sesuai dari kakinya. Dan ada informasi yang lengkap di sana. Ini MOSFET TV Polytron. Oke, terbaca dengan baik. Kita coba baca. Wish. N60F. Terbacanya seperti itu kalau rusak. Kita coba ukur pakai multimeter.
kita tutup. Oke, buka tutup gerbangnya nggak berfungsi, jadi ini rusak. Transistor horizontal, bisa nggak membaca transistor horizontal? Nggak bisa membaca, tertulis MD1803 DFH, ini horizontal biasanya. Kita coba cek transistor regulator. Nah, ini regulator bertipe NPN, kaki pertama basis, kaki dua kolektor, dan kaki ketiga emitor. C4300. Mungkin yang lebih familiar ya, ini D155. Kalian akan mendapatkan transistor ini di TV Cina. Nggak bisa membaca transistor horizontal. Pembacaannya seperti itu. Oke, ini C1815, ini juga di TV. Oke, di sini ada BD140. Nah, itu ada PNP. Kaki pertama emitor, kaki kedua kolektor, dan kaki ketiga pada basis. 7805 kita coba saja ya, ini bisa nggak? Ya, oke, 7805. Kemudian kita coba cari yang 7812. Nah, ini 7812 ini. Error nggak tahu. Ini grounding kan pin tengah ya, kita ke pin ground yang ini, kita tempelkan aja. Oke, sama aja. Oke, kita ke dioda mur 460, kita cek seperti itu ya. Oke, masih di auto detect. Kita coba elko bisa nggak di sini. Nggak tahu ini kenapa mati sendiri nih. Tadi dia mati nggak bisa ngukur. Kita cari yang baru. Oke, mati di auto detect. Untuk mengukur elko nggak bisa. Kita elko di sini ya. Oke, ini elko 16 volt 47 mikro, terbaca 48 mikro. Jadi untuk elko yang paling penting itu ada di V-loss dan di nilai ESR. Semakin tinggi ESR dan nilai V-loss nya, itu berarti elko nya semakin buruk. 25 volt 1000 mikro. Terbaca 960-an. ESR nya 0, dan V-loss nya ya kayak gitu. Jadi elko ini masih bagus. Dan kita baca kapasitor Milar 123J. Elko 450 volt. Ini juga ada di TV. Terbaca 189, V-loss nya 0, ESR nya 0.
Kita kembali ke menu. Resistor menunya di atas. Nah, yang ini. Ohm. Ini 560 ohm, terbaca 552. Kita cek pakai multimeter. Akurat ya, 552. Oke, kita akan ke deteksi remote. Remote itu mudah sekali. Siapkan kamera HP dan nyalakan kayak gini. Udah, ini berarti remote-nya berfungsi. Tapi karena ini sebuah review ya, kita harus coba. Oke, sinyal. Saya penasaran kalau resistor variabel terbaca enggak. Oke, 220 ohm. Kita coba putar ya. Sekarang kita ke pengukuran induktor. Ini menunya. Gunakan probe 1 dan 3. Ini koilnya di sini. Nah, ini jelas ini. Oh, berarti tadi 0. Oke, berarti tadi 0. Ini 743 ohm, 721 mH. Oke, di menu voltmeter dan zener itu untuk mengukur tegangan DC, juga tegangan kerja sebuah LED, dan juga zener. Kita mengukur zener dulu. Kita ukur bias majunya. Jangan lupa mode zenernya diaktifkan. Oke, ini zener 3,3 volt, seharusnya itu 3,5 terbacanya. Kemudian ini ada 4733 dan ground di belakang. Ini zener 5 volt. Kalau enggak 5 volt ya 5,6 volt. Kemudian ini aja berapa ini? 4727. Nah, ini zener 3 volt. Ini kakinya besar. So, aku banget ini ya, beda dengan yang tadi. Oke, sekarang kita mau ukur LED. Untuk LED yang baru, yang kecil itu positif atau kakinya panjang, yang besar itu negatif atau kakinya pendek. Nah, ini tegangan kerjanya 2,6 volt. Warnanya ini putih, 2,9. Baterai, zenernya kita matikan dulu. 4,4 volt. Oke, di sini ada menu lanjutan, itu warna food dan warna background. Ini backgroundnya pakai hitam dan fontnya pakai hijau. Kita klik aja untuk warna backgroundnya. Di situ untuk background hitam itu 0 semua, dan kita mau putih mungkin ya.
Itu mentoknya. Untuk greennya 63 mentoknya. Untuk rednya 31 juga. Nah, ini udah warna putih. Untuk kembalikan ya kita ke 0 semua aja. Saya suka hitam untuk irit baterai. Oke, sekarang kita ke warna font. Kita klik. Nah, ini hijau, jadi greennya dimentokin. Kalau mau biru, nah ini udah biru. Kalau mau merah, nah ini kan masih kuning ya, kita kombinasi antara biru, merah, dan hijaunya. Nah kayak gini. Biru, nah ini merah. Nah gini, hijau merah. Karena saya suka hijau, jadinya hijau yang saya mentokin. Oke, semua menu udah kita review dan tambahan dari saya karena ini jarang aktif ya. Hijau aktif, merah nggak aktif untuk proteksi ini. Kalau mengukur elko yang masih dalam tegangan, usahakan matikan dulu. Kita cabut dayanya atau jangan dikasih daya dulu, baru kita shotkan kaki 1 dan 3. Oke, kalau sudah ada percikan api, baru kita nyalakan. Nggak usah khawatir karena ini ada proteksinya. Kemudian ini adalah fungsi yang kita cari-cari. Ada satu menu lagi atau yang sangat penting menurut saya, nggak kalah penting dalam pengukuran MOSFET dan transistor. Kita ke menu elko dan kapasitor. Oke, untuk mengukur elko di onboard ini kan nggak bisa ya. Sekarang kita gunakan ini, kita tes saja, yaitu pengukuran elko di PCB atau onboard. Ini elko 100 volt 100 mikro. Ya, bisa ngebaca 117 mikro. ESR nya sudah 4 dan VLOS nya sudah 8. Ini harus diganti kalau dalam pengerjaan perbaikan. Ini agak susah. Bisa tertulis 397. Ini elko 25 volt 470 mikro. VLOS-nya juga 8. Ini juga harus diganti. Saya akan bikin probe untuk pengerjaan ini, jadi tunggu video lainnya. Agak susah karena kakinya nempel banget, makanya kita harus bikin probe itu. (13 piko). Oke, seharusnya ini terbaca 2 nano. Oke, di sini ada menu cek elko di PCB. Probe-nya 1 dan 3.
tidak ada nilai filosnya ke yang satunya. Juga seperti itu. Jadi kalau di onboard nilai filosnya nggak ada kalau pakai cek di PCB. Kemudian kita ukur pilarnya. Bisa. Jadi kita harus convert tapi tanpa filos. Jadi kita patokannya ke nilai ESR nya gitu ya, milifarad. Dan ini ada yang warna biru nih. Oke, ada satu lagi tadi. Ini yang warna kuning. Oke, bisa. Oke, bisa banget. Mengukur ke situ, tapi saya ada teriak di PCB. Coba kita ukur ya. Jadi dia nggak ngebaca. Ya gini, saya kasih on off untuk ngecasnya. Ini langsung independen ini ya. Ini langsung ke baterai. Kemudian nanti baterai kita keluarkan lagi outputnya ke saklar dulu. Kemudian ini untuk memparalel tombol mode zener, ini tombol 3 pin. Kemudian untuk port ini saya paralel ke sini semua. Ini untuk pengukuran SMP, ini sama fungsinya dengan ini. Bisa pakai probe kayak gini, bisa pakai capit buaya. Kemudian belakangnya ini pin header. Fungsinya untuk ini memang ya. Ini header female. Jadi ini paralel ke kaki 1, kemudian kaki 2 yang sebelah sini, kaki 3 yang sebelah sini. Ini posisinya di sini. Dan ini posisinya di sini. Itu udah saya perhitungkan pas banget, nggak terlalu besar, jadi ruangannya sempit, tapi bisa masuk semua. Untuk layarnya ini bisa kalian ambilkan dari mikanya tempat jajanan yang nasi itu ya, yang kayak gini. Tapi ini juga saya kasih mika yang tebel. Saya rakit dulu. Oke, dan seperti ini hasilnya. Oke. Untuk LED yang biru di sini nggak usah kasih lubang, biarin aja, itu malah mengganggu. Ini aja untuk remote kasih lubang. Untuk LED ini juga. Ini saya ambilkan dari sini. PCB apapun, yang penting kalau bisa itu double layer, dan yang penting tuh
ambil bagian yang ground ya, kayak gini kan ground ini ya, ini kan lebar maksudnya groundnya, ini segini nyampe sini. Nah, bisa bagi aja kayak gini. Ini cuma niru, buatkanlah barang-barang bekas, bagi seperti ini pakai cutter, ini dikerok catnya, sisakan tembaga. Dengan posisi ya gini juga enak ini ngeceknya. Nah, sekarang kita mau cek. Oke, balik. Nah, kan enak nggak pakai probe, bisa langsung kerja gitu loh. Nah, oke, pasti yang ini juga bisa, yang belakang. Untuk ini ya biar nggak sepi aja sih sebenarnya. Kalau ini kan masih susah ya, ini nggak bisa masuk, ini goyang harus kayak gini, masih kerja 2 kali. Oke, kalau kita pakai ini saya ambilkan dari sini potnya tuh ya, tambahin 3, jadi saya korban 1 lagi. Sebenarnya saya mau yang lebih kecil, cuma saya nggak mau merubah yang bawaan, ya udah ini aja. Ini malah enak ternyata. Ini untuk besar ya udah kayak gini aja, ini lewat sini bisa kayak gini tok aja bisa. Nah kalau yang kecil ini kan nggak bisa ya, kita lewat belakang. Nah, seperti ini, kita coba ya. Nah, terus ini kayak gini doang. Jadi kerjanya cepat. Ini saya ganti, saya masukin ke dalam. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bisa ngebantu, dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.